Halo teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman. Kita akan bahas mengenai berita terbaru ya hari ini teman-teman. Jadi saya mau menyoroti tentang dunia politik ya teman-teman. Karena memang saya diam-diam kan berada di lingkaran politik itu lama ya teman-teman. Jadi dunia politik, perilaku politik sudah nggak asing lagi teman-teman ya. Baik individu dan kelompok ya. Jadi saya lama di lingkaran pelaku politik ya teman-teman. Walaupun di belakang layar ya, cuma saya nggak pernah bahas politik, tapi kali ini saya coba akan menjelaskan bahasa politik yang terbaru hari ini dengan bahasa rakyat ya. Saya nggak akan pakai bahasa elit ya, saya mau pakai bahasa rakyat, semua bahasa rakyat. Teman-teman, dunia politik itu adalah dunia kepentingan ya. Nah, kepentingan itu macam-macam. Ada kepentingan individu, kepentingan kelompok, dan kepentingan golongan ya. Jadi orang masuk politik itu motivasinya banyak teman-teman. Ya, politik itu kalau diartikan politik kebangsaan yang murni ya, itu bagus. Karena dengan masuk politik, idealisme, keinginan yang baik untuk memperbaiki keadaan bangsa itu supaya bisa disalurkan ya, melalui jalur-jalur yang resmi. Seperti ya menjadi anggota DPR, ya, itu harus melalui partai politik, menjadi presiden dan wakil presiden melalui partai politik, ya, menjadi pemimpin daerah melalui jalur politik, DPRD jalur politik ya. Nah itu yang secara resmi ya. Tapi teman-teman ya, motivasi orang itu berbeda-beda. Ada orang yang masuk politik itu untuk menjaga atau mengamankan kepentingannya. Ada teman-teman ya. Seandainya nih ya, contohnya ada orang-orang yang dia memiliki bisnis ya. Supaya bisnisnya itu lancar, ya nggak ada yang ganggu, biasanya dia harus memperkuat networknya atau jaringan. Ya. Akhirnya dia masuk ke partai politik. Sehingga di partai politik kalau dia punya jabatan, nah lebih gampang dia link-linknya untuk menjaga bisnisnya. Itu banyak ya kepentingan-kepentingan seperti itu. Lihat aja partai politik kita diisi oleh banyak pengusaha, ya atau oligarki lah, ya, istilahnya pengusaha-pengusaha besar juga yang memiliki tangan-tangan di pemerintahan yang resmi ya, baik di eksekutif maupun di legislatif, ya bahkan mungkin di tempat-tempat lain ya seperti yudikatif dan sebagainya. Itu apakah salah? Ya nggak salah juga, ya nggak salah juga, karena ada apa namanya, ada yang namanya demokrasi itu teman-teman di negeri ini. Tapi permasalahannya ya teman-teman, manusia itu kan kadang-kadang suka lupa ya, dia sering membawa-bawa rakyat, ingin mensejahterakan rakyat, ya, ingin mempermudah rakyat, tapi dia mempermudah dan mensejahterakan dirinya dan keluarganya sendiri dulu, atau kelompoknya. Ya teman-teman kalau lihat ya, lihat aja pejabat-pejabat yang notabene-nya pernah berjanji dan bersumpah. Dia itu lebih kaya setelah dia menjabat. Ya, karena dia memang dapat penghasilan juga teman-teman dari negara. Dan dia punya link juga dari negara. Ya, kehidupannya lebih baik setelah dia menjabat. Artinya apa? Dia lebih sejahtera dari sebelumnya, sebelum menjabat dan setelah menjabat. Bisa dimengerti ya teman-teman, ini bahasa yang gampang ya, bahasa rakyat. Makanya jangan heran kalau banyak politisi yang banyak berjanji atas nama rakyat. Konsekuensinya apa? Ya itu urusan dia dan Tuhan nanti teman-teman. Urusan dia dan Tuhan, urusan pejabat itu sendiri dan Tuhan ya.
Dia bersumpah, dia berjanji tidak akan korupsi, ya. Kalau di tengah jalan atau diam-diam dia ada yang korupsi, ya itu urusan dirinya dan Tuhan, ya. Kita kan dari luar ya teman-teman. Tapi teman-teman, sebagai orang yang sudah banyak pengalaman ya, saya itu banyak sekali teman-teman pengalaman di lapangan ya. Mau di birokrasi, mau di swasta, mau di antar lini ya. Saya banyak menyaksikan, bahkan ya kalau saya ceritakan gimana ya, pengalaman lah ya di lapangan, mengerti bagaimana perilaku para birokrat dan sebagainya. Itu dulu ya, tahun 90-an sampai sekarang. Ya nggak tahu nih, sampai dari sekarang sampai ke depan nanti nggak tahu nih pemerintahan Prabowo nih, apakah efeknya dahsyat atau enggak. Karena kalau lihat cara-caranya akan ada pembeda ya. Tapi biasanya teman-teman, manusia itu kan memiliki karakter yang nggak jauh ya. Kalau hari ini digodok di Magelang, digodok di mana, kalau karakternya dia kurang bagus ya, nanti akan kembali lagi karakter aslinya. Ya, itu harus tegas ya. Jadi pemerintah di bawah Prabowo dan Gibran harus tegas. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, saya mau nyinggung atau mau mengupas masalah gugatan PDIP terhadap pasangan Prabowo Gibran ditolak oleh PT UN. Nah, ini kabar yang bagus buat pemerintah dan kabar buruk buat PDIP. Berarti dia kalah telak ya, PDIP kalah telak. Dia kan menggugat ya kepemimpinan atau keabsahan mengenai Prabowo Gibran ya, khususnya Gibran ke PKPU atau ke PT UN tentang PKPU Gibran ya, ditolak. Putusan dari PT UN sudah menolak, artinya gagal ya PDIP. Artinya kan nyinyirnya luar biasa ya PDIP, itu nyinyir sekali terhadap Gibran. Nanti saya akan jelaskan karakter Gibran yang seperti apa walaupun dia masih muda teman-teman. Kalau masalah politisi tua yang nyinyir selama ini mah nggak ada apa-apanya teman-teman dengan Gibran ya. Gibran ini memiliki karakter yang bagus teman-teman. Ya, walaupun dihina, dicaci ya, umur masih di bawah 40 tahun, tapi dia bisa menahan semua, menahan emosinya dia. Itu hebat tuh. Itu seorang pemimpin itu begitu, bisa menahan emosinya ya, tidak marah, tidak menanggapi, nggak mau pusing. Itu salah satu kehebatan seorang pemimpin itu begitu teman-teman. Nggak reaktif. Akan reaktif pada saat tertentu saja ya. Kalau memang nggak perlu ditanggapi, ngapain ditanggapi? Ya makanya tukang nyinyir keluarga Presiden Jokowi itu sampai tobat-tobat ya. Ya dianggapnya memang nggak ada atau bukan kelasnya ya yang nyinyir-nyinyir itu ya. Jadi ada orang yang sudah tua renta nyinyir-nyinyir ya. Ada orang yang merasa sok tahu ya. Banyak aktivis-aktivis yang sok tahu yang suka diundang ke ILC itu kan banyakan menentang keluarga Jokowi ya, kebanyakan. Mungkin hanya Kodari yang tidak menentang keluarga atau pemerintahan Jokowi. Sampai hari ini mereka tuh kalah telak kan. Kalah telak teman. Karena memang nggak perlu ditanggapi. Ya, mendingan kerja nyata ya dibanding omon-omon. Kerja nyata aja udah, nanti rakyat yang menilai. Nah, negara demokrasi kan gitu teman-teman. Biarkan rakyat yang menilai. Ya enggak? Akhirnya hari ini ya sudah terbukti gugatan terhadap Gibran ya mengenai PKPU ditolak oleh PT UN. Itu kalau orang yang tahu diri malu itu teman-teman ya, malu sekali. Oke, itu saja teman-teman kabar terbaru ya, selain pembekalan oleh Prabowo mengenai menterinya dan gugatan PDIP terhadap Gibran ditolak oleh PT UN. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.